Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan iradahnya kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mudah-mudahan setiap ilmu yang ada di dalamnya Allah manfaatkan. Allah berikan keberkahan terhadap setiap ilmu yang dikaji di dalamnya dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan setiap para penuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini alapun nih sebelumnya teman-teman ya. Mungkin kajiannya nggak akan lama ya karena memang minggu-minggu ini atau mungkin beberapa waktu ini badannya lagi nggak enak, jadi minggu kemarin juga nggak ada nggak ada kajian ya. Laku banget ya teman-teman, minta Allah ridhonya sebelumnya karena memang kemarin banyak kendala banget selain dari badan yang kurang fit, akun dakwah saya juga bermasalah. Jadi buat ustadz ustazah, para pengurus juga Al-Fakir minta halal ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang wasiat untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain ya teman-teman. Nah, insya Allah kita lanjut ke wasiat berikutnya, yang mana wasiat berikutnya ini menjelaskan tentang ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alhamdulillah teman-teman, kita sudah ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Islam sebagai agama kita dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul kita, serta Al-Qur'an sebagai imam kita dan Ka'bah ini sebagai kiblat dan orang-orang mukmin sebagai saudara kita. Nah, terlepas dari agama yang mana bertentangan dengan agama Islam ya. Nah, tentang iman ini sudah dijelaskan bahkan dalam beberapa kitab fikih ya. Salah satunya kitab Safinatun Najah. Terus di dalam kitab Durusul Fiqh itu juga dijelaskan tentang iman ini. Yang mana iman ini bukan hanya beriman kepada kitab aja. Ya. Bukan hanya beriman kepada malaikat aja. Tapi terhadap segala sesuatu yang Allah utus ya, terhadap segala sesuatu yang Allah turunkan, yang diwajibkan untuk kita imani. Bagaimana kita wajib untuk mengimani takdir yang baik maupun yang buruk ya teman-teman. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah merasakan nikmatnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya, serta baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Nah, Masya Allah nih, siapa yang memberikan sabda tersebut? Baginda Nabi langsung. Kata baginda Nabi, telah merasakan nikmatnya. Nah, telah merasakan nikmatnya apa? Iman. Nikmatnya iman siapa dia yang ridho. Jadi ketika ketika contoh kita diberikan musibah nih sama Allah ya. Ketika kita diberikan musibah sama Allah, nah, dulu kita pernah bahas ya kan, yang wajib kita
apa namanya? Yang harus kita lakukan adalah ridho. Ridho terhadap apa? Ridho terhadap ketetapan yang Allah tetapkan. Untuk siapa? Untuk kita, teman-teman ya. Karena ridho dan ikhlas itu berbeda. Kalau ikhlas itu ibadah, kalau ridho itu keimanan kita. Apakah ikhlas bukan keimanan? Bisa masuk ke keimanan. Cuman kalau ridho ini kan apa ya namanya? Ridho lah, ridho. Intinya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita. Mau itu baik, mau itu pun buruk, kita tuh ridho. Ridho Allah memberikan apa yang Allah berikan terhadap kita ya, teman-teman. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di waktu pagi dan sore mengucapkan sebanyak 3 kali kayak gini nih. Dalam hadisnya kayak gini. Siapa di waktu pagi dan sore hari nih mengucapkan 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak nih. Beres sholat ya, atau beres sholat subuh biasa. Beres sholat subuh, beres sholat asar, dibaca kayak gini. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka insya Allah, Allah ini akan ridho terhadap orang tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ini kita nyari jalan yang lainnya, kita belum tentu dapat ridhonya. Ridho siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Baca itu tiga kali nggak banyak, nggak harus 30.000 Kak. Cuma 3 kali nih, teman-teman. Ini bisa diamali nih. Ini udah ada ya. Sabda dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau mau diamalin boleh. Ini ada di hadis. Jadi bisa diamalkan. Jadi teman-teman, siapa yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dia pun harus ridho dengan ketentuan dan segala pilihan yang Allah tetapkan untuk siapa? Untuk kita. Mau itu takdir yang pahit, ya. Mau itu yang membahagiakan, rezeki yang sedikit, rezeki yang luas, kita harus ridho nih sama siapa? Sama segala sesuatu yang Allah tetapkan. Nah, ketika kita sudah ridho, teman-teman ya, ketika kita ridho nih Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala akan kita lakukan, teman-teman. Ya. Maka ketika kita ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita, maka kita akan dengan ikhlas. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk bisa taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, lalu barang siapa yang ridho baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dia pun akan meneladani dan mengikuti petunjuk dan syariat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dia akan berpegang pada sunnah, ya, sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa dia ridho baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, dia akan banyak-banyak mengucapkan salawat. Dia akan banyak mencintai ahli bait dan para sahabatnya. Akan meridhoi dan menyayangi mereka, mengasihi umat dan bersikap tulus kepada mereka. Nah, ini bukan kata saya, ini kata dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, jadi barang siapa yang ketika kita melisankan sesuatu, maka otomatis nih kita harus membenahinya dengan perbuatan kita, teman-teman. Nah, hati-hati nih, jangan hanya sebatas di lisan ya. Jadi lisan ya
bermanfaat gitu. Dengan sesuatu hal yang berfaedah ya teman-teman. Bukan berarti kalaman kita atau lisan kita ini nggak berfaedah. Insya Allah berfaedah ya teman-teman kalian. Insya Allah lisannya teman-teman berfaedah semua. Tapi disebutkan di sini katanya, ketika kamu ridho, ketika kamu menyatakan ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Nah, salah satu contohnya ketika kita mengucapkan Subhanallah, maka hendaklah kita ini dengan sepenuh hati mensucikan diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini benar-benar suci gitu, dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaknya kita ini dengan sepenuh hati memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan terhadap kita nih. Ini yang paling sulit. Atau ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, maka kita ini harus memiliki harapan penuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan mengampuni dosa kita gitu teman-teman ya. Maka ketika lisan menyebutkan aku ridho Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanku, maka ikuti segala sesuatu perintahnya, ikuti segala sesuatu ketetapannya, ikuti segala sesuatu yang ada dalam syariatnya gitu. Begitu juga ketika kita menyebutkan kita ridho dengan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW nih ya teman-teman adalah siapa? Nabi kita, maka kita harus membuktikan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan tindak laku kita. Itu dengan cara contoh mencintai ahlul bait, yang mencintai para sahabat, meridhoi dan menyayangi mereka, cinta terhadap para alim ulama, mengikuti sunnah-sunnahnya, banyak-banyak bersolawat. Itu salah satu ridho bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda nih, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan amalmu, tetapi melihat kepada hati dan niat. Nah, saya pernah mendengar kayak gini. Ceramahnya siapa ya? Seorang ustadz enggak? Ceramahnya seorang ustadz dulu bilang kayak gini. Kamu itu masuk surga bukan karena amaliyah, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ tuh bisa dikaji lagi. Kenapa bisa dikaji lagi? Karena memang kalau seandainya sekalipun seseorang ahli ibadah ya, kalau seandainya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak turun terhadap beliau ya, terhadap si ahli ibadah ini, maka tidak akan masuk kemana? Ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, ini bab niat. Di dalam bab niat ini, jika amal tanpa niat dihadapkan dengan niat tanpa amal, memang niat ini lebih utama ya. Niat ini lebih utama di dalam Ihya Ulumuddin. Niatul mu'mini khairu min amalihi wa niyatul fasiqi syarru min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan niat orang yang fasik lebih buruk dari amal. Nah, jadi jika seandainya amal tanpa niat dihadapkan dengan niat tanpa amal, maka tidak diragukan lagi. Niat tanpa amal lebih baik daripada amal tanpa niat. Makanya kenapa? Pernah dengar nggak ceramah bahwasanya ketika kita meniatkan segala sesuatu walaupun tidak dikerjakan, insya Allah pahalanya ini lebih besar. Bukan lebih besar, sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan hal tersebut. Contoh nih teman-teman nih, contoh sebelum sholat tuh
teman-teman niat, oh saya setelah sholat ini mau baca Quran 3 juz. Tetapi dikarenakan ada unsur syar'i yang lain, maka disuruh sama ibu lah, ya disuruh sama ayah lah, ya sama aba, mendahulukan. Atau mungkin para istri-istri disuruh sama suaminya, mendahulukan apa yang diperintahkan oleh suami, yang mana bersangkutan dengan unsur syar'i. Maka insya Allah pahalanya sama dengan orang yang melakukan hal tersebut, insya Allah. Ya, maka usahakan teman-teman, ya, usahakan apa? Usahakan lisan kita ini, teman-teman, ya, lisan kita ini digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau seandainya lisan kita ini sekiranya kita tahu, ya, nah, kenapa dibilang kita tahu? Karena astagfirullah. Yang tahu diri kita itu kita sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman. Karena lisan ini memiliki bencananya sendiri. Ya, lisan ini memiliki bencananya sendiri, teman-teman. Bahayanya lisan itu tuh sangat besar, ya. Dan tidak ada cara untuk menghindari lisan kecuali dengan diam, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tahu nih, ya Allah, ini aku akan saya ini bakalan berbicara yang tidak ada faedahnya, ya Allah. Udah, mending diem. Kalau seandainya memang nggak ada faedahnya, kalau nggak ada manfaatnya, buat siapa? Buat orang banyak, atau buat diri kita nih, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada sesuatu hal yang bisa diambil hikmahnya, gitu. Udah, mending diem. Karena bahaya dari lisan ini, ya, itu tuh sangat besar. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak ada cara untuk menghindari kecuali dengan diam. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man sonita naza. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kayak gitu. Man somita naza. Apa? Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Bahkan beliau juga bersabda nih, asum tuhikamu wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tetapi yang melakukan hanya sedikit, jadi tidak banyak yang melakukannya. Padahal diam itu sebenarnya ini adalah hikmah. Bahkan saking takutnya nih Imam Siddiq, ya, dia itu pernah memasukkan batu ke dalam mulutnya. Jadi dia ini tidak bisa bicara. Jadi ketika ada orang yang bertanya nih, ketika ada yang bertanya ke Imam Siddiq, maka dia menjawab dengan apa? Dengan isyarat. Saking takutnya lisannya ini mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ketika ditanya, dia menjawab dengan isyarah, ya. Dia menjawab dengan isyarah agar apa? Agar lisannya ini tetap terjaga, teman-teman. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa seperti beliau nih, ya kan nggak mungkin ya kita masukin batu kan ke dalam mulut. Untuk apa? Untuk menjaga agar kita diam. Hindari. Ketika kita akan berbicara nih, teman-teman, ya, ketika kita akan berbicara, kita pikir-pikir ulang lagi, jangan sampai lisannya kita ini bakalan menyakiti orang lain, teman-teman, ya. Bahkan Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu an, telah mengatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan tiada satupun yang lebih memerlukan pengekangan yang lebih lama selain dari lisan. Nah, bahayanya lisan tuh banyak, ya, teman-teman. Bahayanya lisan tuh banyak, mungkin kita yang nggak tahu, gitu. Saya mungkin yang nggak tahu, ya. Tapi kita bahas dikit-dikit biar kita belajar.
Tapi insya Allah nggak akan lama karena memang jam 9 ada waktu lain. Jadi kita membahas nih, ini terakhir mungkin, ini terakhir pembahasan, insya Allah kita bahas lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih tadi sebelum sebelum kajian, alhamdulillah di muqalah dulu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan ada 20 bahaya, ya ada 20 bahaya dari lisan ini. Nah, insya Allah kita bahas paling enggak 5. Ya, 5 dulu. Insya Allah dan pembahasan berikutnya teman-teman bisa tagih saya ya. Kalau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala, teman-teman bisa ingetin saya pembahasan apa yang belum. Nih, bahaya pertama apa? Membicarakan hal yang tidak perlu bagi. Jadi, jika kita membicarakan hal-hal yang bukan urusan kita, nah, maka sesungguhnya kita ini telah menyia-nyiakan waktu dan kita menjerumuskan diri kita ke dalam hisab. Dan bahkan kita telah mengganti hal yang lebih rendah, hal yang lebih baik dari hal yang lebih rendah. Karena jikalau seandainya lisan kita ya kita gunakan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada membicarakan hal yang tidak perlu, hal yang unfaedah lah intinya ya, hal yang tidak hal yang tidak ada faedahnya untuk kita, hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang yaitu meninggalkan apa yang bukan menjadi urusan. Jadi kalau seandainya bukan urusan kita nih, ini kebanyakan manusia, termasuk mungkin diri saya pribadi ya. Kalau seandainya memang bukan urusan kita, nggak usah dicampur, biarin aja. Jangan nurutin kepo gitu kan. Jangan nurutin kepo namanya. Nah itu tuh sesuatu hal yang tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tidak diminta untuk ikut campur, diam aja. Walaupun kita tahu, udah diam aja, nggak usah sok tahu, biarin aja. Cukup diri kita aja yang tahu gitu. Jadi ya udah, kita nggak diminta untuk mendengarkan cerita mereka, udah diam aja. Kita sibukkan diri dengan apa, dengan sholawat kah, dengan apakah gitu. Ya, jangan menjadikan dirimu menjadi serendah-rendahnya. Bahaya yang kedua ini adalah perkataan yang tidak perlu. Nah, jadi poin yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi ketika kita berbicara nih atau cerita, terus ulang-ulang ceritanya, bahkan diputar balikan atau mungkin ditambah-tambahin gitu. Yang harusnya dipaskan ditambahin nih, biar lebih ngena lagi gitu ceritanya. Hal pada faktanya bukan seperti itu ceritanya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Dan ini tuh dijelaskan dari beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah banyak banget hadisnya. Nanti insya Allah lebih jelasnya insya Allah di kajian berikutnya kita bahasnya. Bencana yang ketiga adalah tenggelam ke dalam pembicaraan yang batil atau yang bersifat mendekatkan ke dalam kedurhakaan ya. Contohnya ini seperti ketika kita menceritakan keadaan seorang wanita, yang mana biasa itu terjadi ketika orang-orang mabuk biasa. Oh masya Allah ini wanitanya gini, hati-hati nih. Ini biasa pada laki-laki, tapi juga ini berkenaan untuk siapa? Untuk para akhwat nih. Kenapa? Karena akhwat zaman sekarang tuh banyak yang halu. Nanti insya Allah kita bahas deh.
tentang berangan-angan ya, berangan-angan tinggi itu nggak boleh ya teman-teman. Itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, bahwasanya ketika kita berangan-angan terlalu berlebihan, maka itu tidak diperbolehkan. Itu tuh jelek, sesuatu hal yang jelek. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak menganjurkan. Nanti insya Allah ada di penjelasan penjelasan selanjutnya. Bencana yang keempat biasa kita lakukan apa itu? Berdebat teman-teman ya. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Ini bahaya nih. Bahkan baginda Nabi ini dilarang ya. Nah, dan hal ini tuh dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idhan fatukhlifah. Janganlah kamu mendebat saudaramu, janganlah kamu bergurau dengannya, dan jangan pula kamu mengadakan suatu janji dengan saudaramu lalu kamu mengingkarinya. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi ketika ada perdebatan walaupun kita benar, lebih baik kita diam. Kalau seandainya kita kalau seandainya kita tidak dimintai untuk bicara. Nah, terkadang ketika kita berbicara nih, ada yang menerima, ada yang enggak gitu. Jadi kadang ada yang dengan lapang dada menerima nasihat-nasihat kita, ada yang dengan ada yang dengan sebaliknya. Jadi kita nggak tahu hati orang. Jadi kalau seandainya teman-teman nih contoh ada yang kayak gini. Kalau seandainya memang kita tidak dimintai untuk bercampur dalam urusan tersebut atau dalam perdebatan tersebut, diam. Jangan ikut campur gitu. Jangan ikut-ikutan. Kecuali kalau teman-teman diajak nih, Ukti, tolong bantu saya dong, saya tuh lagi ada kendala gini. Tapi jangan mendengar suatu cerita dari satu sudut pandang nih teman-teman. Biasa kalau seandainya para harim tuh pertikaian dalam hal perasaan atau dalam hal perbedaan pendapat. Ini nggak boleh ya teman-teman. Seandainya ada mungkin cerita-cerita dari teman-teman kita yang mana kita hanya mendengarkan dari satu orang saja, ya, maka kita tidak boleh untuk mengambil kesimpulan secara sepihak. Tapi kita harus mendengarkan kedua-duanya. Nah, baru di situ kita bisa menentukan mana yang memang benar, mana yang memang salah. Bahkan kita nggak tahu nih duduk permasalahannya kayak gimana awalnya. Nah, terus bencana yang kelima itu adalah pertengkaran, ya. Pertengkaran yang mana sampai kita ini bertengkar dengan seseorang untuk menuntut hutang atau untuk menagih hutang atau untuk menuntut hak kita gitu. Bahkan Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Abghadul rizali ilallahil aladzul hasim." Laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang sengit dalam permusuhan dan pertengkaran. Sebenarnya ini bukan untuk laki-laki aja, tetapi untuk perempuan juga. Kalau seandainya punya utang, tapi kalau memang kita nggak butuh banget ya, kalau seandainya kita nggak butuh banget nih. Nah, yang minjem ini tempok lah dikit-dikit. Tapi kalau seandainya memang kita udah tahu, oh si ini tuh kalau minjem lama, udah nggak usah dikasih lagi gitu kan. Nanti kesannya datang pula kata-kata dikasih hati minta jantung. Ya teman-teman. Ya Alapu ya teman-teman, untuk malam ini mungkin dicukupkan sekian karena memang Alapu kalau pembahasannya mungkin terlalu monoton ya. Karena Fakir suaranya nggak bisa terlalu pas dan juga nggak bisa terlalu ceria karena memang lagi nggak fit ya, lagi oleng lagi punya. Oke, mungkin dicukupkan sekian Alapu sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada kesalahan kata, enggak tafadhal kalau mau seandainya dikoreksi, lalu pakai dengan seperti insyaallah akan dikoreksi. Sekali lagi, Al-Fatih minta halal dan ridhonya, tetapnya maaf lahir dan batin. Jikalau seandainya ada salahnya, itu datangnya dari diri Al-Fatih murni, dan
Tetapi jika seandainya ada benarnya, maka itu datangnya dari sayang Allah SWT kepada unsur maqala wala tanzur maqala, jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tafadhal, saya kembalikan lagi kepada Ustaz.